Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Nasta'nif darsana fil Qur'an wal an wasalna ila kalimati nusuk wa qad bahathna fi liqa' al-madi al-ayah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Al-Qur'an dan alhamdulillah kita sudah sampai pada penjelasan kalimat nusuk. Ya, kemarin kita sudah membahas sampai makna as-salah. Ya. Sekarang insyaallah kita akan bahas tentang makna nusuk. Yuqal huna an-nusuk al-murad bihi, ya, nusuk yang dimaksud di sini adalah mayutbahu min bahimatil an'am, apa yang disembelih dari hewan ternak ala wajhi taqarrub wal ibadah, ya, untuk tujuan mendekatkan diri wal ibadah dan ibadah, ya, tentunya kepada Allah. Kahadi tamattu wal qiran, ya, seperti haji dalam pelaksanaan haji tamattu wa qiran, ya, dan qiran. Nah, jadi kalau haji nusuknya itu secara tamattu wal qiran, maka seorang harus membayar haji, ya, harus membayar haji, ya, wa haji at-tatawu, ya, dan haji tatawu juga, ya, atau sembelihan sunnah, ya. Kalau haji tatawu, sembelihan sunnah itu biasa disembelih tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, ya, ini Idul Adha. Wa hadyu jubran, ya, dan juga sembelihan jubran. Wal adahi, ya, dan juga sembelihan ketika Idul Adha. Wal akikah, dan akikah. Hadza kulluhu tusamma nusukan, dan ini semua dinamakan nusuk, ya, sembelihan. Fama zubiha min bahimatil an'am ala wajhi taqarrub ila Allah ta'ala bidhabhi fahuwa nusuk, wa kana dzabh ala wajhi taqarrub mawjudan fil jahiliyah. Nah, setiap sembelihan dari hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menyembelihnya, maka itu dinamakan nusuk. Dan sembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu sudah ada pada zaman jahiliyah, tapi cara orang jahiliyah itu tidak benar. Kan yadhbahuna lil asnam. Kenapa? Mereka menyembelih hewan itu untuk patung. Ini, ya. Wa yadhbahuna lil jin, dan mereka juga menyembelih untuk jin. Wa yadhbahuna lil kawakib, atau untuk kawakib, ya, bintang-bintang di langit, ya. Wa yadhbahuna li ghairillahi azza wa jalla, dan mereka menyembelih kepada selain Allah Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana anna dinahum mukhalifad lidinil musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa agamanya, ya, agama Islam itu berbeda dengan agamanya orang-orang musyrik. Fal musyrikuna yadhbahuna li ghairillah. Orang-orang musyrik itu menyembelih kepada selain Allah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam man ittaba'ahu yadhbahuna, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga orang-orang yang mengikutinya yadhbahuna, ini, ya, yadhbahuna, menyembelih untuk Allah wahdah la syarikalah, menyembelih hanya untuk Allah Ta'ala semata, tidak untuk yang lainnya. Kama annahum la yusalluna illa lillah, fakadzalika la yadhbahuna illa lillahi jalla jalal. Sebagaimana mereka itu tidak sholat kecuali untuk Allah, maka begitu juga mereka tidak menyembelih kecuali untuk Allah Ta'ala, ya. Wa qarnu nusuk bis salati yadullu ala annahu ibadatun azimah, ya, dan dekatnya penyebutan kata nusuk, ya, menyembelih dengan sholat, ini menunjukkan bahwasanya nusuk, ya, atau penyembelih hewan itu adalah ibadah yang agung. La yajuzu sarfa li ghairillah,
tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Wan nusuk qad tasahala fihi katsirun minan nas fasaru yadbahuna lil jin ta'atan lil musya'widhin aw musya'widhin min ajli al-ilaji bi za'mihim. Dan menyembelih itu banyak orang yang meremehkannya, ya, fasaru, dan mereka ada yang menyembelih untuk jin ta'atan lil musya'widin, sebagai bentuk ketaatan kepada para dukun atau para penyihir, min ajlil ilaji bizamihim, ya, untuk pengobatan bizamihim, menurut persangkaan mereka, maksudnya persangkaan dukun, ya. Jadi kalau misalnya ya, ada keluarga kita, ya, atau ada kerabat kita yang datang berobat ke dukun dan disuruh untuk menyembelih, nah ini harus kita larang, ya, karena bahaya, ini jatuhnya akan menjadi perbuatan syirik. Wa mahyaya ay ma ahya alaihi fi umri ila ibadati kunnuha aw kunnuhu lillahi azza wa jalla, ya. Wa mahyaya artinya setiap apa-apa, ahya alaihi yang aku hidup di atasnya, fi umri dalam umurku, minal ibadati, ya, dari hal-hal ibadah, ya, kullihi, ya, minal ibadati kullihi, seluruhnya lillahi azza wa jalla, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mamati ma'mut alaihi, ya, ma'mutu alaihi, ya, keadaan yang aku mati di atasnya, aidan lillahi azza wa jalla, adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fayamutu ala tauhid, ya, maka ia mati dalam keadaan tauhid. Tentunya ini roja, ya, harapan. Famakna ayat annahu yahya ala tauhid wa yamutu ala tauhid, maka makna ayat adalah bahwasanya seorang itu, ya, harusnya hidup, ya, atau harapannya hidup di atas tauhid dan mati di atas tauhid. Summa akkada dzalika biqaulihi la syarika lah. Kemudian akkada dzalika, Allah Ta'ala menekankan hal tersebut dengan perkataannya la syarika lah, ya, tidak ada sekutu baginya, fi dzalika wa fi sairi anwa'il ibadah, dalam hal tersebut, ya, dan dalam seluruh jenis-jenis ibadah. Nah, jadi tidak cuma masalah sembelihan saja, kita tidak boleh tujukan kepada selain Allah, ya, dalam berdoa, takut, ya, berharap, kemudian tawakal dan lain sebagainya, yang mungkin sebagian besar sudah dibahas dalam bab tauhid, ya, sudah dijelaskan di pelajaran tauhid. Nah, itu semua tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, ya, karena takutnya itu menjadi perbuatan syirik. Kemudian Rabbil Alamin, Rabb huwal Malik, ya, kata Rabb itu artinya adalah Malik, penguasa. Wal Alamin jamu alam, ya, dan alamin jamak dari alam, ya, artinya kalau alam itu satu alam saja, kalau alamin, ya, seluruh alam semesta. Wa huwa ma siwallah azza wa jalla minal makhluqat, ya. Nah, maksudnya alam adalah segala sesuatu yang bukan Allah, ya. Jadi Allah itu bukan alam, Allah adalah al-khaliq, ya, pencipta alam tadi. Makanya, ya, segala sesuatu itu adalah alam kecuali Allah, ya. Dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an juga bukan alam atau makhluk, ya. Jadi Allah dan segala sesuatu yang, ya, disandarkan kepada Allah seperti Al-Qur'an, dia kalamullah, maka itu bukan makhluk, ya. Fakullun makhluqat rabbuha wahid, dan setiap makhluk Tuhannya itu satu, huwallah jalla jalaluhu, dia adalah Allah Ta'ala. Lakin qad yuqal lima li syai' rabbuh, ya. Nah, akan tetapi terkadang disebutkan, ya, lima li syai', ya, untuk pemilik sesuatu itu disebut rabbuh, yaitu adalah tuannya, ya. Misal rabbul bait, seperti tuan rumah atau pemilik rumah. Rabbul hajah atau pemilik
pemilik hajah, pemilik kebutuhan, rabbus sayyarah atau pemilik sayyarah mobil, rabbun nuqud dan pemilik harta, wa hadza muqayyad. Ya, dan ini sebenarnya terikat. Ya, wa ma idza qulta rabb aw rabbul alamin. Adapun kalau kita mengatakan ar-rabb, ya ada alif lamnya, yang dimaksud adalah Allah, atau rabbul alamin, ya, atau pemilik alam semesta. Fa hadza la yakunu illallah, maka ini tidak, ya, tidak dimaksudkan kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan rabbun nuqud, ya pemilik uang, kemudian rabbus sayyarah atau pemilik mobil, ini muqayyad, ya, ini muqayyad hanya pada sesuatu yang terbatas saja, ya, terikat pada sesuatu yang terbatas saja. Dan itu sesuatu yang kecil, ya, kayak mobil, motor, itu sesuatu yang kecil, ya. Kalau Allah Rabbnya, ya, Rabbnya al-alamin, ya, segala sesuatu yang ada di alam ini, ya, semua makhluk, ya, semua makhluk, ya, bahkan matahari, bulan, planet-planet yang banyak itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada manusia yang bisa mengklaim itu cuma milik Allah. Amma hadzal asnam wa hadhil awthan fala tastahiqul ibadah li'annaha mamluka lillah. Adapun patung-patung ini, ya, dan juga berhala-berhala, fala tastahiqul ibadah, maka tidak berhak dalam masalah ibadah, li'annaha mamluka lillah, dikarenakan ia itu, ya, patung-patung tadi itu adalah mamlukah, kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'badatun lillahi jalla jalalah, ya, dan dia adalah mu'abbidatun lillahi jalla jalalah, dan dia adalah penyembah Allah, ya, pada dasarnya semua makhluk ini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wal abdu la yu'bad, dan hamba itu tidak disembah, ya. Bagaimana mungkin kalau ada misalnya pohon, ya, yang menjadi dasar kayu, ya, pohon itu menyembah Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya sendiri, ya. Kemudian dari kayu tersebut dibuat dibuat patung atau berhala yang disembah manusia, ya. Pada dasarnya berhala itu adalah pohon yang memuji Allah, ya, tapi karena manusia menyalahgunakannya, itu dijadikan berhala, ya. Dan itu semua adalah makhluk, ya, itu semua adalah makhluk yang harusnya menyembah Allah Ta'ala. Hatta walau kana min asyrafil ibadi kal malaika war rusul wal awliya, ya, sampai-sampai walaupun, ya, yang disembah tadi, yang dianggap manusia itu adalah Tuhan, min asyrafil ibad, ya, dari kalangan hamba-hamba yang mulia seperti malaikat, war rusul dan para rasul, wal auliya dan para wali, ya, kulhum abidun lillahi subhanahu wa ta'ala, ya, semua mereka itu, ya, malaikat, nabi dan para wali adalah golongan hamba milik Allah, ya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa dzakara ibadatain azimatain as-salatu wan nusuk, li'anna as-salat ibadatun badaniyah wan nusuk ibadatun maliyah wa hiya min afdalil ibadat maliyah. Dan disebutkan dua ibadah yang agung tersebut, yakni as-salat wan nusuk, salat dan menyembelih, ya, li'anna as-salat ibadatun badaniyah, karena salat adalah ibadah badan, dan nusuk ibadah mal, dan nusuk atau sembelihan itu adalah ibadah harta, wahya min afdalil ibadatin maliyah, dan dia adalah ibadah harta yang paling afdal. Wabithalika umirtu, ya, amaroni rabbi, maknanya wabithalika umirtu ialah Tuhanku memerintahkanku. Wa ana awwalul muslimin ay min hadhil ummah fal awlawiyah, fal awwaliyah huna nisbiyah, ya. Adapun kata awal di sini maksudnya adalah nisbiyah, ya, suatu yang disangkutkan saja, ya, yang disangkutkan saja. Wa illa far rusul wal mu'minun min, ya, qablin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum muslimun, ya.
dan jika tidak farrusul, maka para rasul dan orang-orang beriman min qablin nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka itu sebenarnya adalah orang Islam ya, kulluhum muslimun ya, karena agama yang datang kepada Nabi Adam dan pada nabi-nabi setelah Nabi Adam ya, Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Rasulullah SAW, sebenarnya agamanya itu satu ya, agama tauhid ya, agama Islam. Nah, seperti itu. Makanya dikatakan kulluhum muslimun. Bima'na annahum mukhlisuna al-ibadati lillahi jalla wa ala ya azza wa jalla. Ya, maksudnya adalah bahwasanya mereka itu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Islam wal istislamu lillahi bitauhid. Dan Islam ialah mengikhlaskan atau menerima ya, dan taat kepada Allah dengan cara bertauhid, wal inqiyadu lahu bit ta'ah ya, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal khulus minasyirki wa ahlihi, dan berlepas dari syirik ya, dan juga ahlihi ya, dan orang-orang yang berkaitan dengannya ya, syirik wa ahlihi ya, orang-orang yang jatuh kepada perbuatan syirik. Nah, jadi tidak mau ikut-ikutan dengan orang yang syirik. Hadza huwal Islam wa hadza dinu jami'ir rusul alaihi wassalatu wassalam. Inilah agama Islam dan inilah agama seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kepadanya salawat dan kepada mereka salawat dan salam. Taib istintaj min hadhil ayah ma yali. Inna shalah wan nusuk ibadah ya, sungguhnya ya, jadi yang bisa disimpulkan dari ayat ini, yang pertama sungguhnya salat dan menyembelih adalah ibadah. Inna jami' amalin abdi shalihah fin haya, sungguhnya seluruh amalan-amalan hamba itu benar atau baik dalam kehidupannya. Idza arada bihat taqarrub ilallah, jika ya, dimaksudkan dengan ibadah tersebut ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, asbahat ibadah, maka itu menjadi ibadah ya, jadi amalan yang soleh dalam kehidupan jika dimaksudkan untuk kepada Allah, kita ikhlas melakukannya untuk Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Innal ibra bil a'mal khawatimiha, ya sungguhnya ibrah ya, atau penentu bil a'mal ya, dalam amal-amal khawatimiha, itu yang terakhirnya nanti. Innamal a'malu bil khawatim, kalau dalam ini ya, dalam hadis. Nah, jadi penentu amal-amal seseorang itu nanti di akhir-akhirnya. Maksudnya apa? Apakah dia akan mati dalam keadaan Islam dan iman atau tidak ya. Innal ikhlas lillah syartun liqabulil amal. Sungguhnya ikhlas kepada Allah adalah syarat diterimanya amal. Ya, jadi kalau ibadah tidak ikhlas, sum'ah, riya dan lain sebagainya, itu tidak diterima. Innal ibadat tauqifiyah. Ya, sungguh ibadah itu adalah sesuatu yang ditetapkan ya dalam syariat. Tauqifiyah itu maksudnya sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. La yasluh minha syai'un illa bi amrillah. Tidak benar ya, dari ibadah tersebut sesuatu apapun kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya kita tidak boleh membuat ibadah. Ya, tidak boleh membuat ibadah ya, karena ibadah itu syariatnya langsung dari Allah dan Rasulnya. Ya, takutnya kalau kita membuat ibadah tersebut akan tertolak ya, karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, al-ayat tadullu ala anna ar-rusul awwalu man yubadiru ila imtithali awamirillah aw imtithali amrillah subhanahu wa ta'ala, wa annahu la yata'akhkhar an imtithali amrillah subhanahu wa ta'ala ya. Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Rasul adalah orang yang pertama kali bersegera ya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia la yata'akhkhar, tidak akan terlambat an imtithal ya, untuk mempraktekkan atau melakukan
amrillah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk melaksanakan atau melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, adzabah biniyati taqarrub ila Allah azza wa jalla ibadah lillahi jalla jalala ban ibadah min afdalil ibadat wa qad qurinat bi asyrafil ibadat wa a'dhamuha allati hiya as-salah fayakun ja'alaha li ghairillahi jalla jalalah minasyirkil akbar, ya. Menyembelih dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah sebuah ibadah, ya. Bal ibadah, bahkan ibadah min afdal ibadah, yang afdal, ya. Bahkan ibadah dari yang afdal, ya. Waqad qurinat bi asyrafil ibadah, dan sungguh, ya, menyembelih itu telah disandingkan dengan asyrafil ibadat, dengan ibadah yang paling mulia, wa a'dhamuha, dan yang paling agung, allati hiya shalah, ya, yang mana itu adalah salat. Fayakunu ja'alaha li ghairillahi jalla, ya, maka melakukan sembelihan itu kepada Allah Ta'ala, kepada selain Allah Ta'ala, masuk dalam kategori syirik, ya, al-akbar, ya, syirik yang besar, ya. Jadi kalau menyembelih harus kepada Allah, kalau enggak itu adalah perbuatan syirik. Inna shalah min a'zamil af'al wal a'mal allati yataqarrab biha ila Allah li'annaha tashtamil 'ala du'a bi anwa'ihi wa tashtamil 'ala al-qiyam wal ruku' was sujud wal qira'ah wat takbir wat tahmid wa ghairi dzalik wa hiya fil waqi' silatun bainal abdi wa baina rabbih. Sesungguhnya salat adalah perbuatan dan amal yang agung yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ia meliputi adat doa, ya, doa-doa bi anwa'ihi, dengan jenis-jenisnya, dan meliputi juga berdiri, ruku, sujud, wal qiraah, dan bacaan, wat takbir, dan takbir, tahmid, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Wa hiya fil waqi' silatan bainal abdi wa baina rabbih, dan pada faktanya itu merupakan penghubung, ya, antara hamba dan Robnya dan Tuhannya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katsirud dzabh lillah, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu banyak menyembelih untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa katsiran ma yuqarribul al-qurrabin lillahi jalla jalalah fa fi hajatihi nahara mi'ah minan ibil, ya. Dan yang paling banyak mayuqarribul qarrabin lillah, ya, yang paling banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan banyak kali, ya, dan merupakan orang yang paling banyak mendekatkan diri kepada Allah dari kalangan orang-orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah. Fafi hajjatihi, dan di dalam hajinya, naharami ahminal ibil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 100 ekor unta, ya, ini disebutkan dalam Sahih Muslim hadis ke 9003. Taib, ilahuna, ini masih lumayan banyak, ya, sampai 13. Insyaallah sanwasil fil liqa al-muqbil, ya, dari nomor 10. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.